Youth Bible Camp 2020 yang diselenggarakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia selama 2 hari. Jadi saya secara pribadi sangat bersyukur bisa ikut kegiatan ini, karena lewat kegiatan ini saya merasakan bahwa ada hal-hal baru yang saya terima yang membuat paradigma berpikir saya bisa berubah, dan ada hal-hal yang hendak Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya secara pribadi yang tidak bisa saya ungkapkan, namun saya hanya bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kiranya oleh perkenanan Tuhan, apa yang akan Tuhan buat dalam hidup saya, supaya saya boleh menjadi sahabat Alkitab, juga bisa menjadi mitra Lembaga Alkitab Indonesia. Secara pribadi saya sungguh sangat diberkati lewat materi-materi yang disampaikan, mulai dari hari pertama sampai hari kedua. Ada 4 materi yang disampaikan, dan itu sungguh luar biasa memberkati. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini, kebanyakan kita menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, dan uang kita hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi yang perlu kita ingat lewat kegiatan yang kami ikuti, saya secara pribadi merasa bahwa kita juga perlu dan harus mengingat bahwa beban Lembaga Alkitab Indonesia tidak bisa dipikul sendiri, tetapi kitalah yang harus melibatkan diri. Apa yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia bahwa lain adalah kita, dan saya secara pribadi menambahkan bahwa dan kita adalah lain. Artinya bahwa kita akan melibatkan diri oleh dorongan Roh Tuhan, bahwa kita terbeban akan beban yang sementara digumuli, sementara ditanggung oleh Lembaga Alkitab Indonesia, supaya kita boleh melibatkan diri. Ada hal-hal kecil yang kita lakukan untuk membantu Alkitab Indonesia. Kita tidak harus bekerja secara full time di Lembaga Alkitab Indonesia, tetapi kita manfaatkan teknologi yang sementara berkembang pesat ini, supaya kita bisa melibatkan diri lewat apa yang bisa kita lakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dan untuk kaum muda, kiranya ke depan jika ada kegiatan seperti ini, sangat sayangkan jika tidak ikut, karena ada hal-hal yang luar biasa diterima dan itu dilewatkan begitu saja. Kita harus berjuang, karena hidup ini adalah perjuangan, dan apa yang diselenggarakan oleh lain, menurut hemat saya ini adalah emas dalam hidup kita yang harus kita tangkap peluang ini dan kita bisa ambil itu. Demikian dan terima kasih. Salam. Kasih tepuk tangan dulu dong persembahan ini. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sangat senang untuk mengikuti Youth Bible Camp, dan saya hal baru di sana, dan saya diberkati oleh Kak Christopher, dan saya sangat senang dengan kalimat yang dikatakan Kak Christopher. Agama tidak menyelamatkan kita, tapi Yesus Kristuslah yang menyelamatkan. Dan juga Bapak Ulrich, saya sangat diberkati dengan kesaksian-kesaksiannya, pelayanannya di pedalaman. Dia sangat tulus untuk melayani mereka. Mungkin saja, terima kasih. Kasih tepuk tangan dong. Wanita satu-satunya. Ya, puji Tuhan, selama 2 hari saya mungkin sedikit sudah saksian dengan gembala kemarin. Sesi pertama, hari pertama itu saya pas waktu masuk itu sudah hanya jawab. Tapi materi yang disampaikan oleh Bro Christopher itu saya sudah 2 kali mengikuti seminar 3 kali. Tapi ada satu hal yang saya diberkati dan menurut saya
Itu pelajaran yang baru untuk saya. Dan beliau ini saya sudah beberapa kali ketemu dengan dia, bahkan sampai foto bareng, makanya saya kenal orangnya. Dia orang Ambon. Nah, ada itu yang dia sampaikan. Saya dari sesi pertama sampai keempat semuanya diberkati, tetapi lebih saya merasakan bahwa ada kekuatan dan ada pelajaran-pelajaran yang begitu menopang dalam pelayanan. Itu sesi pertama, hari pertama itu, dan sesi keempat. Kenapa? Mungkin ini posisi saya, yaitu bagian penginjilan dan misi. Ini yang saya luar biasa, banyak kali yang saya dapat dari itu. Dan bagaimana kita memperkenalkan Kristus kepada orang-orang. Kemudian saya berkesimpulan dari sepanjang 2 hari saya ikut bahwa kita anak muda harus menjadi terang. Itu saya berkesimpulan yang saya ikut dari 4 sesi itu, bahwa kita anak muda harus bergerak, kita menjadi terang, dan dalam pelayanan itu motivasi yang jelas. Itu yang saya berkesimpulan. Jadi semoga saja ke depan lagi kalau saudara-saudara yang berkesempatan, berikanlah kesempatan itu untuk Tuhan kita mengambil, karena kita tidak bisa sendiri tanpa orang menuntut kita. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita timba ilmu dari situ, dan pengalaman-pengalaman yang belum pernah kita dapatkan, belum pernah kita lakukan, belum pernah kita lihat, kita akan mendapat dari situ. Dan itu Tuhan pakai mereka untuk mewujudkan program-program kerohanian bagi jiwa-jiwa. Dan ini saya berterima kasih dengan acara ini, LAI, program yang dilakukan Youth Bible Camp Live 2020. Ya, saya merasa kemarin waktu ikut sampai selesai, saya merasa untuk saya ikut, kalau saya nggak ikut, saya merasa rugi, gitu. Jadi pada intinya itu bagi saya bahwa dalam program ini lain mau bahwa kita pemuda yang ada di Indonesia, kita melayani, jangan kita diam, kita bergerak. Kita harus keluar dari zona nyaman. Kita menjadi terang dimanapun kita berada. Itu mungkin intinya dari saya. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman kita yang antusias, yang mengikuti acara ini. Saya jujur aja, terus terang saya rugi sebenarnya saya Tariko. Saya di sana terbatas ya waktu saya, karena saya dari pagi itu saya meeting, selesai meeting sampai jam 10, dan setelah itu saya menerima ID card dan dokumen-dokumen lain dari kantor untuk dipersiapkan untuk saya bawa. Maka saya terlambat. Kalau saya ikut kapal kemarin memang keuangan menipis, speed dan terpaksa ikut kapal, makanya saya tidak sempat hadir. Jadi saya mohon maaf sekali untuk teman-teman, terima kasih untuk antusiasnya. Jadi memang hal ini penting sekali untuk bahan-bahan bekal untuk kita pelayanan. Sama dengan saya juga diperlengkapi dengan sedemikian rupa untuk menjadi seorang marketing yang hebat. Itu bagaimana? Jadi kita harus sama seperti teman-teman kita yang ikut. Bagaimana kita untuk menjadi penginjil untuk memenangkan jiwa? Ya kita ini sebagai marketingnya Tuhan untuk menarik jiwa. Bekal apa yang kita harus persiapkan? Yang tadi sudah dijelaskan sama teman kita bertiga ini. Intinya kita harus sedia.